Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Apakah yang mengadakan perjalanan liburan sudah kembali ke rumah? Ataukah masih di tempat liburan? Atau masih dalam perjalanan? Saya percaya kalau Tuhan memberikan kepada kita liburan dan saudara sudah nikmati, itu berarti saudara sudah mengalami suatu healing yang benar-benar membawa jiwa saudara mengalami suatu katakanlah sukacita. Itu sebabnya mulai hari ini saudara-saudara, biarlah kita sudah tidak lagi berlibur secara rohani, kita maju terus bertambah hari, bertambah dekat dengan Tuhan. Bisa bilang amin saudara? Oh haleluya. Renungan pagi hari ini saudara mempunyai judul harga sama dengan nilai. Terambil dari 1 Tawaris 11 ayat 17 yang berbunyi demikian. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Nah saudara, harga dan nilai sama atau berbeda? Banyak orang menganggap harga itu sama dengan nilai, padahal sebenarnya beda. Saya tanya kepada Anda, menurut Anda satu porsi rujak cingur itu mahal atau murah? Oh, tentu saja masakan tradisional seperti itu relatif murah, bukan? Semahal-mahalnya rujak cingur kan tidak sampai ratusan ribu, bukan? Iya, saudara-saudara. Tetapi bagi seorang wanita yang sedang ngidam karena hamil, rujak cingur itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Sehingga suaminya harus mencari rujak cingur itu. Nah, kalau di Jakarta betapa sulitnya mencari rujak cingur. Beda kalau sudah di Surabaya, ya gampang sekali carinya. Sampai-sampai suaminya berkeliling kemana-mana, di tengah-tengah kemacetan jalan raya, kehujanan, kepanasan. Saudara-saudara, maka akhirnya dia mendapat rujak cingur itu. Tetapi kalau kita pikir, bukankah itu bernilai tinggi, saudara-saudara? Nah, mari kita simpulkan, harga rujak cingur itu memang murah. Tetapi bagaimana cara suaminya mendapatkannya, membuat rujak cingur itu jadi bernilai tinggi, saudara. Harga tidak selalu sama dengan nilai. Nah, timbul satu keinginan di dalam hati Daud untuk minum air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat perkemahan Filistin. Nah, Filistin itu musuh besar Israel, saudara, yang selalu mengancam siapa saja yang berada dekat-dekat akan ditangkap dan akan dibunuh. Nah, yang luar biasa, ada 3 perwira Daud menerobos perkemahan orang Filistin itu dan menimba air dari perigi Bethlehem dan membawanya kepada Daud. Melihat kesetiaan dan pertaruhan nyawa ketiga pengikutnya itu, Daud sampai tak tega meminumnya. Sebaliknya, ia mempersembahkan air itu sebagai korban curahan kepada Tuhan. Nah, bacalah ayat 18. Air perigi Bethlehem itu murah, bahkan gratis. Tetapi pikirkan cara mendapatkannya. Itulah yang menjadi nilai mahal, saudara. Sampai-sampai ketiga perwira tadi rela menyerahkan nyawanya. Begitu berani. Tetapi ternyata Tuhan menyertai sehingga mereka pergi pulang dengan selamat mendapatkan air perigi itu. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi demi mempertaruhkan nyawanya, harga air yang dari perigi Bethlehem itu bernilai tinggi. Sekarang, mari kita berpikir mengapa Tuhan Yesus menghargai persembahan janda miskin yang hanya 2 peser itu. Meski 2 peser itu sangat sedikit, tetapi karena itu seluruh nafkah dari wanita yang miskin tadi, maka persembahan itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Jika kita bisa membedakan antara harga dan nilai, maka kita akan mengasihi Tuhan bukan berdasarkan harga, tapi karena sebuah nilai. Kita bukan sekedar memberi, tapi kita berkorban.
kita bukan sekedar menjadi pengikut Kristus, tapi kita sungguh menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Bahkan kita rela pikul salib dan menyangkal diri. Kita bukan sekedar memuji Tuhan, tapi kita memuji Tuhan saat mengalami situasi yang buruk sekalipun. Ini adalah pujian yang harganya bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Akhirnya saya tutup dengan kalimat ini. Tuhan menghargai nilai, bukan sekedar harga. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengajaran dari renungan di pagi ini, yaitu mengenai harga dan nilai. Ternyata ya Tuhan, walaupun barangnya itu hanya barang yang murah, sepele, tetapi karena mencarinya itu harus menaruhkan nyawa, maka akhirnya barang yang tidak ada harganya, tak bernilai itu menjadi bernilai tinggi. Itu sebabnya Daud ketika menerima air perigi Bethlehem dari ketiga perwira tadi, dia sangat-sangat menghargai betapa beraninya ketika perwira tadi rela menyerahkan nyawanya untuk mendapatkan air. Sampai-sampai Daud tidak tega meminumnya, dan itu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban curahan. Demikian juga kami sadar ya Tuhan, agar supaya kami tidak sekedar memberikan persembahan begitu saja, tetapi nilainya itu yang paling penting. Apabila kami persembahkan dengan segenap hati, dengan tulus hati, padahal kami sedang butuh, keuangan kami sedang mepet, tetapi kami berani mempersembahkan semuanya untuk Tuhan, maka persembahan itu nilainya sangat tinggi. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami tidak hanya menjadi pengikut Tuhan, tetapi kami harus rela memikul salib dan menyangkal diri, sehingga harga pengikutan kami kepada Tuhan itu bernilai tinggi. Kami tidak hanya menaikkan pujian, nyanyian, tetapi juga pada waktu kami sedang terpuruk jatuh, kami tetap menaikkan pujian walaupun keluar air mata berdarah, maka pujian kami itu bernilai tinggi. Terima kasih untuk renungan di pagi hari ini. Biarlah Engkau menyadarkan kami sesuatu yang kami berikan kepada Tuhan itu betul-betul harus bernilai di hadapan Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin hingga sampai kembali ke rumah dengan selamat sejahtera. Yang sakit Tuhan jamah, dan tidak mustahil Tuhan berikan kesembuhan kembali. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.